Pemirsa, seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara tewas usai menjalani sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Beji Timur, Beji, Depok, Jawa Barat pada 22 Juli lalu. Usai ramai di media sosial, klinik kecantikan tersebut tutup dan tidak beroperasi sejak beberapa hari lalu. EN menjalani sedot lemak pada bagian lengan kiri dan kanan pada 22 Juli. Namun diduga setelah menjalani sedot lemak, perempuan muda ini tewas. Satreskrim Polres Metro Depok sudah mendatangi klinik kecantikan tempat korban menjalani prosedur sedot lemak dan meminta keterangan dua orang saksi dari pihak klinik, yakni dokter yang melakukan penindakan saat itu, serta pemilik klinik. Dari pemeriksaan diketahui saat itu treatment berlangsung dengan melibatkan satu orang dokter dan dua orang perawat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menggandeng pihak Pemkot Depok terkait izin klinik serta ID terkait izin praktek dokter yang melakukan sedot lemak. Sebelumnya proses sedot lemak dilakukan melalui bagian lengan kanan dan kiri. Nah, diduga saat proses berlangsung pembuluh darah di salah satu lengan korban pecah dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan Margonda. Kini jenazah korban EN sudah dikebumikan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Keluarga dari EN atau Elananda ini juga menuntut agar pihak klinik kecantikan WSJ Beauty di Depok terbuka dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab kematian korban. Jika klinik kecantikan WSJ Beauty tak kunjung memberikan penjelasan, maka keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak polisi di Depok. Si Ella itu berangkat tanggal 22 Juli 2024 pada hari Senin pagi dengan flight pertama dari Kuala Namu menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Nah, sampai di sana dia dijemput oleh driver langganan lah gitu. Dia ada pesan antarlah ke klinik WSJ Klinik Beauty di Depok. Nah, sampai di situ dia sekira pukul jam 11 sampai jam 12 siang. Nah, sekira pukul mulai tindakan itu untuk dia datang ke situ untuk melakukan operasi sedot lemak, lipolisis lah untuk tangan kiri dan kanannya. Nah, itu sekira dia dimulai untuk melakukan itu tindakan sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Terus tiba-tiba ada temannya namanya Fani. Nah, si Fani itu nggak sengaja nelpon ke handphonenya si Ella. Nah, kan posisi handphone kan mati, dikunci. Pastinya waktu dia dari klinik itu, dia dari klinik diantar driver, mungkin didampingilah dengan salah seorang dari klinik ke rumah sakit Margonda. Nah, jadi si Fani ini tidak sengaja menelpon dia. Jadi waktu si Fani itu tidak sengaja menelpon dia, ditelepon sama driver, ini Bu Fani, ini teman Bu Ella ya? Iya, kenapa? Ini Bu Ella udah nggak ada di rumah sakit Margonda, katanya kayak gitu. Loh, bohong kamu ya? Kita kan takut, si Fani ini kan takut penipuan atau apa gitu. Coba video call dulu, video call lah si Fani ini. Makanya video call nampak lah tadi fotonya bahwa dia udah dalam keadaan nggak ada di rumah sakit Margonda. Nah, jadi rumah sakit ini membilang udah meninggal. Dia dari klinik waktu sampai rumah sakit sudah meninggal. Nah, jadi kita nggak tahu pasti meninggal itu waktu dalam dibuat proses operasi sedot lemak atau sudah di jalan di anfal gitu kan. Nah, dan saya sudah ingatkan sama keluarga yang di sana, jangan ada menerima uang duka karena kita nggak tahu apa penyebab kematiannya dan pihak rumah sakit juga tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, mana rekam medisnya, apa semua nggak menjelaskan sama kita. Nah, sampai sana juga jenazah juga tidak dibuka lagi, hanya nampak di atas mukanya aja. Nah, gitu. Jadi kita nggak tahu apa penyebab kematiannya kenapa. Jadi kita mau tahu itu, gitu. Dan klinik kan harus menampilkan rekam medis dia apa. Waktu dia masuk, dia datang, kan pasti ada rekaman CCTV di sana. Nah, jadi itu yang mau kita klinik itu harus menjelaskan untuk itu gitu. Kalau nggak pun ya kita bawa ke jalur hukum lah.
Untuk bisa mengetahui hingga saat ini fakta-fakta apa yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, kita sudah terhubung dengan Kompol Suwardi Jumaing selaku Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Selamat malam Pak Suwardi. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Suwardi, hasil pemeriksaan hingga saat ini sudah berapa lama sebenarnya klinik WSJ Beauty ini berdiri dan juga bagaimana penanganan para pasien selama ini Pak? Baik, perlu kami sampaikan bahwasannya kaitannya dengan klinik beauty ini untuk izinnya sementara masih dalam proses pengecekan ke Pemkot kaitannya kapan klinik tersebut berdiri, kemudian jenis atau apa perizinannya itu seperti apa, ini kami masih koordinasi dengan Pemda Kota Depok terkait dengan perizinannya. Kemudian kaitan dengan berita yang lagi viral saat ini, memang kami pun mengetahuinya itu pada tanggal 26 Juli 2024. Dengan adanya laporan tersebut, kami menindaklanjuti melakukan penyelidikan, meskipun yang harus kita ketahui bersama bahwasanya hingga saat ini pihak keluarga korban belum melakukan atau membuat laporan resmi terkait dengan kejadian ini. Demikian, Mbak. Baik Pak Suwardi, untuk dokter yang melakukan tindakan operasi sedot lemak ini tentu sudah diperiksa. Nah, apakah memang dokter ini memiliki izin, memiliki kualifikasi untuk bisa melakukan sedot lemak tersebut, Pak? Ini yang sementara masih terus kami gali, Mbak, dan tentunya menggandeng nanti instansi terkait dalam hal ini IDI, Ikatan Dokter Indonesia, untuk mengetahui kaitannya dengan izin praktek daripada dokter yang melakukan tindakan operasi sedot lemak ini. Baik, Pak Suwardi, soal izin dari klinik ini memang masih dalam pencarian ataupun juga pembahasan, tadi belum bisa diungkapkan secara pasti kepada publik. Tapi apakah Pak Suwardi bisa mengungkapkan sejak kapan klinik ini berdiri, apakah banyak pasien yang berobat ke sana, dan betulkah Pak sudah pernah ada pasien yang juga pernah melaporkan klinik ini sebelumnya? Baik. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami, laporan yang ada di Polres Metro Depok ini, berdasarkan catatan memang pernah ada di tahun 2023 korban dengan modus yang sama melaporkan klinik ini kaitannya dengan gagalnya operasi sedot lemak. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya pihak korban yang membuat laporan di tahun 2023 ini mencabut laporannya. Ada penyelesaian secara restoratif justice. Baik, berarti pada tahun 2023 ketika korban melaporkan tidak sampai menghilangkan nyawa korban ya Pak ya, kegagalan proses itu. Bisa diceritakan Pak, Betul. saat itu apa prosesnya, apa kerugian yang diterita oleh korban? Berdasarkan data yang ada di kami, itu modus sama dengan korban yang kedua ini, sedot lemak di bagian lengan. Jadi korban yang membuat laporan pada tahun 2023 itu mengalami pembusukan. Ada pembusukan di bagian lengan, di bagian lengan yang disedot operasi sedot lemak tersebut. Baik, apakah dokter yang melakukan tindakan pada 2023 Pak yang dilaporkan juga sama dengan dokter yang melakukan tindakan kepada selebgram Ella ini Pak? Berdasarkan data yang ada di kami, betul sama. Baik, Pak, apakah Bapak mengetahui di klinik WSJ ini ada berapa dokter di sana dan juga menyediakan pelayanan apa saja sebenarnya? Baik,
Hingga saat ini kami masih belum banyak mendapatkan informasi kaitannya dengan klinik tersebut karena hingga saat ini kami juga masih tertutup dari pihak kliniknya ini belum ada yang bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Mungkin besok kita agendakan untuk pemeriksaan. Mudah-mudahan dari pihak klinik, kemudian dokter dan perawat yang kita undang ini bisa hadir untuk memberikan keterangan kaitannya dengan kejadian ini. Pada saat diperiksa ataupun dimintai keterangan, Pak, menurut pengakuan dari pihak klinik ini, apa yang menjadi penyebab tewasnya selebgram Ella ini, Pak? Pada saat kita melakukan interogasi awal belum secara dalam menjelaskan kaitannya dengan penyebab apa yang sehingga si korban ini bisa dalam kondisi meninggal ya, seperti yang kita lihat di berita ini. Namun hasil interogasi kami memang menyampaikan ya pada saat operasi sedot lemak itu korban sempat mengalami kejang-kejang. Jadi ternyata belum terlalu dalam ya Pak keterangan yang diberikan, termasuk belum disampaikan mengenai kronologi kejadian selama proses operasi, begitu ya Pak? Betul, ini masih sementara terus berlangsung proses pemeriksaan. Baik, untuk informasi lengkapnya akan kami sampaikan. Ya, sejauh ini Pak, dari para pihak di klinik yang diperiksa oleh pihak kepolisian cukup kooperatif kah Pak? Karena yang kami dapatkan informasi juga pengaduan dari pihak korban tidak cukup kooperatif pihak klinik ini kepada korban dan juga tidak terbuka, bahkan juga tidak membuka data-data rekam medis kepada keluarga korban. Kalau kepada kepolisian seperti apa Pak? Kepada kepolisian di tanggal 26 itu sudah dari pihak klinik sudah memberikan keterangannya dan ini kita akan lanjutkan pemeriksaan lanjutan besok. Kemudian dokternya juga yang selaku dokter penanggung jawab yang juga melakukan operasi operasi sedot lemak tersebut sedang memberikan keterangan. Baik, dari pihak klinik Cuman Pak. kita akan perdalam lagi lanjutan diagendakan besok. Besok ya Pak. Lanjutan. Baik, terakhir mungkin Pak, dari pihak klinik apakah menyampaikan kepada pihak kepolisian berupaya juga untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan cara damai kepada korban, termasuk juga untuk bisa memberikan ganti rugi, mungkin seperti pada kasus yang terjadi 2023 lalu. Apakah klinik sudah menyampaikan upaya itu Pak kepada pihak kepolisian? Hingga saat ini belum ada informasi tersebut. Namun kalau pihak kami kepolisian pada prinsipnya akan mengusut tuntas kaitannya dengan penyebab kematian ini. Kalau urusan damai yaitu urusan para pihak dalam hal ini, pihak korban dan pihak yang dilaporkan. Demikian. Baik, Pak Suwardi, terima kasih sekali sudah memberikan keterangan kepada kami. Kami terus tunggu Pak besok hasil pemeriksaan mendalam dan semoga kita juga bisa update informasi lebih lanjut. Selamat malam, selamat bertugas kembali Pak Suwardi.